Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ari Wimantoro dari kelas B dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Jadi saya di sini guna memenuhi penugasan asas-asas manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaningdia, SAP MAP. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perencanaan saya dan kawan-kawan saya dulu dalam menyukseskan acara MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan konsep 5W1H, lalu nanti saya akan jelaskan lagi dengan metode SMART atau specific, measurable, achievable, relevant, dan time. Yang pertama, what. Jadi what itu apa sih yang kami laksanakan? Jadi yang kami laksanakan itu adalah acara MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Jadi kegiatan ini berguna buat memperkenalkan siswa baru dengan lingkungan sekolahnya. Lalu yang kedua ada who atau siapa. Jadi yang menyelenggarakan acara ini adalah pihak sekolah, lalu disupiri oleh guru pembina OSIS dan anggota-anggota OSIS itu sendiri, dan juga disertai oleh partisipasi seluruh siswa baru yang baru masuk sekolah. Setelah itu ada where atau di mana. Jadi kegiatan MPLS ini dilaksanakan di sekolah saya dulu di SMA Negeri 7 Surabaya, tepatnya di Jalan Ngaglik nomor 27-29, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Setelah itu when atau kapan. Jadi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini dilaksanakan rutin setiap tahun pada saat tiap tahun ajaran baru. Lalu setelah itu ada why atau kenapa. Jadi diadakannya acara ini berguna bagi pihak sekolah maupun pihak siswa baru. Bagi pihak sekolah, acara ini berguna untuk lebih mengenal lagi minat dari siswa-siswa baru. Lalu untuk siswa baru sendiri berguna untuk mereka lebih beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Lalu berguna juga untuk wawasan siswa baru untuk lebih mengetahui tentang sekolahnya dari aspek keamanan, terus jajaran pejabat sekolah dan jajaran guru-guru. Setelah itu ekstrakurikuler dan organisasi yang dapat diikuti, lalu mengetahui sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Juga dapat menumbuhkan motivasi, semangat, dan rasa cinta terhadap sekolahnya. Lalu rasa ini nanti dapat berguna bagi para siswa baru untuk membangun semangat belajar di sekolah, dan mereka pun dapat belajar dengan efektif dan efisien. Lalu untuk menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, gotong royong, menghargai perbedaan guna membentuk siswa yang berintegritas baik, memiliki etos kerja dan sikap gotong royong. Setelah itu ada how atau bagaimana. Jadi bagaimana sih kita melaksanakan kegiatan ini? Jadi awalnya kita mengajukan perizinan dulu kepada pihak sekolah agar acara ini dapat disetujui oleh pihak sekolah. Lalu kita dapat batasan-batasan juga yang tentunya diberikan oleh pihak sekolah. Setelah mendapatkan perizinan, kami menyusun struktur MPLS dari ketua pelaksana, ketua-ketua divisi seperti divisi kedisiplinan, divisi kreatif, dan divisi lain-lain. Setelah itu kami menyusun rundown acara dari hari pertama hingga hari keempat. Setelah itu kami beberapa hari sebelum dilaksanakannya acara, selang beberapa hari kami mengadakan mubes atau musyawarah besar guna mengkoordinasikan lagi anggota-anggota OSIS dan merapatkan lagi chemistry antar anggota OSIS agar pada saat pelaksanaan acara tidak banyak melakukan kesalahan dan tetap fokus pada tujuan utama. Selain itu berguna untuk menjaga kekompakan antar anggota. Lalu satu hari sebelum pelaksanaan acara kami melakukan gladi bersih upacara pembukaan. Hingga keesokan harinya dilaksanakan acara inti pembukaan MPLS hingga hari-hari selanjutnya, acara-acara di hari selanjutnya. Lalu sekarang saya akan menjelaskan dengan konsep SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time. Jadi yang pertama spesifik. Jadi
pengadaan masa pengenalan sekolah ini cukup jelas dan spesifik dari tujuannya yang cukup berguna bagi pihak sekolah untuk menggali minat siswa baru maupun untuk siswa baru sendiri untuk lebih mengenal lagi sekolahnya. Setelah itu ada measurable atau rencana MPLS ini dapat diukur keberhasilannya. Jadi kami mengukur keberhasilan acara MPLS ini dengan uh, memberikan evaluasi kepada siswa baru tentang wawasan sekolah. Setelah itu dengan menghitung kehadiran siswa baru dalam kegiatan MPLS, lalu dengan menilai tugas-tugas yang kami berikan kepada siswa baru selama MPLS. Setelah itu ketiga ada A atau achievable, artinya tujuan kami dapat dituju dan dapat benar-benar dicapai, bukan omongan dan bualan belaka. Setelah itu ada R atau realistik, jadi tujuan utama pengadaan MPLS ini cukup realistis jika kami para anggota OSIS melaksanakannya dengan baik, tidak melakukan banyak kesalahan, tetap kompak dan jalan terus komunikasinya. Andaikan kita tidak kompak pada saat acara ini, mungkin target tujuan utama dari MPLS ini tidak dapat dicapai. Jadi yang terakhir T atau time, jadi waktu pelaksanaan MPLS ini cukup jelas, yaitu 4 hari. Jadi hari pertama dilaksanakan upacara pembukaan, lalu pengenalan jajaran pejabat sekolah dan jajaran para guru. Setelah itu hari kedua ketiga dilaksanakan acara pengenalan sekolah dengan keliling sekolah, penjelasan ekstrakurikuler dan organisasi yang di sekolah dan lain-lain. Lalu hari keempat ini diadakan upacara penutupan. Setelah itu pembagian door prize bagi para siswa baru yang beruntung. Setelah merekap dan mengevaluasi kegiatan MPLS, beruntungnya hasil akhir sesuai dengan yang kami harapkan. Jadi dapat dikatakan perencanaan kami pada saat itu sukses. Jadi kesuksesan sebuah perencanaan pada saat itu pasti ada faktornya, diantaranya faktor para anggota OSIS yang tetap kompak, komunikasinya tetap jalan, dan chemistry-nya bagus. Selain itu siswa baru juga ikut berpartisipasi pada suksesnya acara ini dengan tetap nurut dengan para kakak-kakak pembinanya dan partisipatif dalam pengadaan MPLS ini. Sekian cerita dari perencanaan saya yang sudah saya jabarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa-apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.